berhubungan dengan berita itu. Astagfirullahalazim. Ini terpisah buka ayatnya. terpisah pengertian tersendiri. Fasalu ala dzikr. Nggak nyambung banget ini Habib Channel. Nggak bisa. Itu satu Baca ayat, Bib. Antum kalau lihat Al-Quran itu banyak satu ayat itu maknanya terpisah sendiri, tafsirnya terpisah sendiri. Ini saya baca daripada tidak nyambung. Oke, silakan Om Samudra. Mana ayatnya? Mana ayat berapa itu? Sini saya buka. An-Nahl 43. An-Nahl ayat 43. Wah, ini metode baru. Ayat Al-Quran dipotong-potong. Bukan dipotong, maknanya tidak berhubungan. Bagaimana antum Gimana? kata, Satu ayat itu katanya lari ke maknanya orang nggak Yahudi, berhubungan. dari mana Gimana ini ceritanya? metode apa lagi ini? Silakan bacain, silakan Ini bacain. saya bacakan supaya tidak ini. Ya. Ayat 43. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, Jika kamu tidak mengetahui di sini, ada nggak di situ dalam kurung Nabi Muhammad? Nggak ada. terus ini yang kabluka itu Makanya ini ini tak punya tafsir tersendiri. Fasalu ala punya dzikr di tafsir sini. lah. Ulama semua itu menafsiran itu Nabi Muhammad. Quran turun ke siapa Quran? Quran turun ke siapa? Ke Syafi'i atau apa? Al-Quran, makanya tergantung antum memakai riwayat, jangan cuma satu riwayat, riwayat sih. yang Ini lain bukan juga riwayat, banyak Quran. tentang ini kan antum menafsirkan fasalu ala dzikr menurut riwayat yang antum. Kita tidak menutus sebelum kamu yang diutus Itu sekarang itu betul, siapa? itu berita dari Allah. Tidak mengutus sebelum kamu. Iya, kamu siapa? Nabi Muhammad. Ya Sebelum udah. Nabi Muhammad ada iya. Sebelum Nabi Muhammad ada rasul-rasul yang Terus diberi wahyu. apa lanjutan ayatnya? Maka tanya kepada ahlul kitab kalau nggak tahu. Gimana sih ini orang? Nyambung ya Allah. Kok tanya kepada ahlul kitab? Ini ayat ini tersendiri maknanya ahlul dzikir. Oke, Makanya tambah katakan 5 menit. Al-Quran itu disebut adzikr. Al-Quran Ini disebut masalah adzikr. tentang rasul-rasul sebelum Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad mau mengetahui, Makanya di dalam ayat itu tidak diberi kurung Nabi Muhammad di situ, tidak. Karena ini tersendiri maknanya. loh, di dalam tafsir ulama Islam itu semua At-Tabari menyatakan Nabi Muhammad. Naco banget ini Anda. Oh, ya cari yang riwayat lain, jangan cuma At-Tabari. Semua riwayatnya semua ulama. Antum aja itu. Ya udah, mana datanya Ahlul bilang bait bukan itu Nabi Muhammad? adzikr itu ahlul bait, malah kalau adzikr itu ahlul bait. Oke, Oh, channel jadi Nabi Ahmad. Nabi Muhammad suruh tanya kepada ahlul bait. Kacau banget ini. Makanya di situ tidak disebut kurung Nabi Muhammad, tidak. Loh, itu utus sebelum kamu Ini rasul-rasul. berbicara kepada siapa? Kepada gimana halayak, ya? kepada halayak umum ayat ini. Fasalu ahla dzikr. Jika kamu tidak Gimana? mengetahui, tanya kepada ahlu dzikr. Itu ayatnya dipotong, dijadi dua, dibelah dua. Bukan. Inilah kalau ikut mazhab jadinya begini akhirnya. Al-Quran kalau antum lihat para orang-orang alim, orang arif ketika berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran itu bukan dipotong. Memang ada makna tersendiri. Loh, enggak dibot. Itu ulama sendiri yang tidak ada makna pakai. tersendiri itu ayat. Gini. Tadi kita Karena dia ada dalam satu ayat, antum gabung. Sabar, Bukan, masih ada waktu yang sebentar. saya Antum tahu pakai nggak? ini. Di dalam surat Musa itu banyak ayat-ayat yang tidak berkenan dengan Musa. Bagaimana antum harus gabung? Jangan lari ke Musa. Bukan. Aku tadi, Di ayat Ibrahim banyak mana ulama. bukan Ya udah, tentang buka Nabi tafsir Ibrahim. At-Tabari, buka tafsir At-Tabari, buka tafsir Al-Qurtubi. Di situ bukan Nabi Muhammad, di situ bukan ahli zikir, bukan ahli Taurat. Coba buka ulamanya, bukan. Al-Quran itu adzikr. Coba buka. Sebentar Pak. Sebenarnya ini ya. Dari mana antum mengartikan itu? Kalau menurut Al-Quran itu adzikr itu ya Al-Quran. Coba buka datanya. Kenapa antum mana harus ulama yang artikan menyatakan itu bukan Nabi Muhammad. kepada Yahudi? Ahlu dzikr. Ahli Quran siapa? Oh, ahli Quran. Jadi Nabi Muhammad suruh tanya kepada ahli Quran sendiri. Ini Nah, gila. makanya ayat di sini bukan untuk Nabi Muhammad. Pada fasalu ala dzikr bukan Nabi Muhammad disuruh khatamnya di bertanya situ kepada ahli Muhammad dzikr. Tapi umat disuruh bertanya kepada ahli dzikir. Mau bertanya kepada ahli zikri apa? Ini masalahnya ayat itu sudah menceritakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya.
Repot kalau begini. Ya itu Quran itu aja Antum yang makanya kalau seperti ini repot, makanya baca perbandingan yang lain dari kitab tafsir Ahlul Bait udah menjelaskan. Loh itu namanya bukan tafsir Ahlul Bait, itu dari tafsir Yahudi. Dari mana Yahudi? Ahlu dzikir jadi Yahudi dari mana? Yuk lah karena konteks ayatnya nyambung Al-Quran. Ahlu. Kalau dzikir dikatakan Injil, bukan orang Yahudi. Ahli Injil siapa? Ahli Taurat siapa? Berarti orang udah capek kalau orang-orang nggak pakai data, cuma pakai kepala dan sekarang nggak bisa. Kalau antum sudah katakan oke, kita katakan ahli Taurat. Ahli Taurat siapa? Tentu pilihan Tuhan. Ya ahli Taurat, ya ahli bukan Taurat orang Yahudi. Pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan, maksudnya? Iya dong. Kan nyambung ah. Kok nggak nyambung? Nggak nyambung kalau siapa saja main orang Yahudi ditanya, main orang di dalam Islam ahlu dzikir juga bukan ustadz, bukan. Kok lari ke ustaz? Nggak ada hubungannya di situ. Makna kalau antum mau artikan bahwa ahlu dzikir itu adalah Taurat, maka ahli dzikir itu orang yang ahli Taurat, tentu orang-orang pilihan Tuhan, bukan orang Yahudi. Dari mana itu? Lo namanya ahlu dzikir menurut Allah. Iya, dari mana itu ahlu dzikir pilihan itu dari mana? Katakan bahwa orang-orang Yahudi. Dari mana? Antum katakan dari mana orang-orang Yahudi? Ahlu dzikir menurut Tuhan. Dari rusuk ayatnya loh. Ahlu dzikir menurut Tuhan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang menyelewengkan Al-Quran. Bagaimana menyelewengkan Taurat? Bagaimana ente bilang suruh? Siapa bilang? Berarti Allah suruh Muhammad nanya kepada orang yang salah. Bukan ahli, kalau antum artikan agak tenggelam suaranya Pak. Dzikir adalah ahli Taurat karena agak tenggelam suaranya Pak. Menjadi nama adzikir, maka ahli Taurat adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Betul ahli Taurat. Kok pilih-pilih Tuhan lambung. Halo. Oke. Bukan masalah semangat, masalahnya Majid suaranya kalau kita nggak bicara keras, dia juga neken terus, dia bicara terus ngalir. Tidak, begini saja, begini supaya bagus. Satu-satu dong. Satu-satu, begini, Bang Channel, menurut Anda bagaimana maknanya ini? An-Nahl 43. Saya baca kalau ulang. anak kan tadi sederhana. Begini, dengar dulu. Ya, oke. Kami tidak mengutus sebelum engkau. Engkau ini siapa ini? Kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Kami tidak mengutus sebelum engkau. Apakah firman ini berbicara kepada Nabi Muhammad atau untuk Nabi Muhammad? Kalau di sini dalam Quran Nabi Muhammad, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu. Melainkan laki-laki yang kami beri wahyu. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, yang disuruh maka bertanyalah. Pertama di atas kami tidak mengutus sebelum engkau, itu bicara kepada siapa? Kemudian maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Itu siapa yang disuruh di situ? Karena ini satu ayat ini. Ya orang di sekitar Nabi, betul. Ya, oke. Ya. Pertama begini, ayat ini kan informasi. Kami tidak mengutus engkau. Bagaimana tadi? Kami tidak mengutus Kami engkau. tidak mengutus sebelum engkau. Sebelum engkau. Melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Ya, Berarti Nabi sebelumnya. Sabar dulu Pak, ya, ini sabar bahwa Pak. ada nabi Pak, sebelumnya, jangan ya dulu. kan? Ini kan informasi dari Tuhan bahwa sebelum engkau ada nabi. Ya. Itu bicara sama siapa itu? Kami tidak mengutus sebelum engkau. Bicara sama siapa ini Al-Quran ini? Ya, kalau menurut tafsir kan dengan Nabi Muhammad ya. Ya, oke. Nabi Muhammad. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad. Kami tidak mengutus orang sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu. Kami beri wahyu kepadanya. Ya, oke. Maka
Oke. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Siapa yang disuruh di sini bertanya kira-kira? Nah, disinilah frase di selanjutnya ini tidak kalau ana tidak meyakini bahwa Ar-Rasul disuruh bertanya kepada orang-orang yang disebut ahlu dzikir ini, bukan lagi Ar-Rasul di sini konteksnya. Maka Kenapa? Kacau, ini nggak nyambung ayatnya, campur balo ini. Nah, Cocok ini diam logi. dulu dong. Ente Ya gimana, kanker nggak mulut, nyambung ente ayatnya. kanker mulut. Kenapa? Ahlu dzikir di sini, ahlu dzikir, riwayat ahlul bait itu adalah ahlul bait, pemegang otoritas, orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau tadi si Majid mengartikan ahlu dzikir itu adalah adzikir itu disebut Taurat, Injil juga disebut adzikir, maka ahlu dzikir artinya orang-orang yang terpilih di dalam memahami Taurat. Tentu orang-orang pilihan, tidak mungkin Allah menyuruh, kalau mau mengikuti logika Majid, kalau bahwa Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada ahlu dzikir, tentu bukan orang-orang Yahudi tapi orang-orang yang terpilih. Karena apa? Ahlu dzikir adalah orang yang betul-betul ahli di dalam adzikir itu, yang paham betul tentang Taurat. Kok ahli? Bahasa Indonesia dicampur bahasa Arab. Ahli sama ahlu beda. Ahlu dzikir apa? Menurut antum ahlu dzikir apa? Pas'alu ahla dzikri in kuntum la Ani mau cocok melogi. Kok bahasa Fasalu Indonesia dicampur bahasa Arab? Kok ahli fasalu jadi ahla ahlu? dzikir. Ya. Bahasa Arab ahlu itu bukan yang punya keahlian, tapi ahlu itu yang menghuni. Jadi ini Ahla di sini Bang Majid. Pas'alu iya ahla iya itu ahlu atau ahla sama ban itu tafsir. Iya, sama dengan penghuni di sini orang pilihan, sama dengan apa? Pilihan orang menghuni, pilihan itu orang umum, Ban. Orang umum. Jadi Umum dari mana? Sebentar, aku jelasin. Saya bilang datanilah ahli Jakarta. Berarti apa orang-orang terpilih dari Jakarta? Ini ahli Jakarta berarti semua orang yang menduduk Jakarta itu namanya ahli Jakarta. Gimana ini? Saya boleh ngomong. Ahlul bait itu disebut ahlul bait itu bukan seluruh orang. Wah, itu balik lagi Orang kan mazhab, khusus. nanti riwayat itu kan. Ya bukan Kayak orang gitu, khusus. mazhab itu Antum riwayat. makanya antum ketika bicara Al-Quran ada makna umum, ada makna khusus, istilah. Itu mazhab. Kalau Ada di sini bahasa. ada mazhab. Nggak bisa Al-Quran Nggak itu bisa. bicara kenapa? Adzikir saja sudah khusus. Khusus dari Ahlul dzikr. mana? Dari Hong Kong. Semua itu ditarik ke mazhab. Loh, antum Saya tadi boleh- bawakan riwayat At-Tabari ke mazhab bukan? Bukan mazhab, itu tafsir umum secara rutan ayat kok mazhab. Aduh, itu sudah pemikiran namanya tetap itu Loh, tetap ayatnya itu artinya surutannya Muhammad tentang nabi-nabi sebelum Muhammad, sebelum kamu kok mazhab. Tapi Bang Itu Albert yang jadi juga mazhab bisa jadinya dibenarkan. larinya ke ahlul bait. Masa Nabi Sabar dulu, Muhammad Pak. suruh tanya Ini, kepada ahlul bait? sabar dulu. Oke, gini ya, kita bagi waktu ya, istirahat dulu yang Iya, narasumber. saya gantian, saya turun. Siapa yang naik? Saya turun. Saya turun, siapa yang naik? Nggak usah, tinggal. Nggak usah. Enggak, Anda mau tidur, Anda capek juga. Anak ini kan Ya. sedikit Majid ya, anak ini ya Majid mengatakan ahlul bait itu ahlul dzikir itu umum, sementara ahlul bait itu khusus. Kok bagaimana bisa menjadi ini? Di situ umum, di sini khusus. Antum mengartikan ayat tentang ayat tathir itu umum ahlul bait. Yang menyatakan ahlul bait khusus siapa? Ya Allah, wah repot kalau udah begini nih. Siapa yang menyatakan ahlul bait khusus? Berarti antum ini ngacak-ngacak Quran kalau Ya, begitu. membantu Ar-Rasul satu yang rumah. mengkhususkan. Jadi gini, Ar-Rasul yang mengkhususkan. Bib Channel membantu tinggal satu rumah sama orang majikannya itu dikatakan itu ahlul bait. Bukan ayat tathir itu umum atau khusus? Umum. Ayat tathir. Iya, antum mau suruh anda pakai riwayat Syiah, ya nggak bisa, anda pakai Quran. Riwayat la ilaha illallah ya sudah ngelantur ente berarti.
Ahlul bait antum bilang umum, ayat tathir ngelantur. Ya, terserah. Anda nggak mau harus Antum ikuti udah. riwayat. Yang begitu kuat, begitu riwayatnya kuat, sejarahnya kuat, masih antum bilang umum. Antum di dalam salat itu, Ngelantur. sebentar. Antum di dalam salat Apalagi yang kelihatan kurang spesifik. gini, tambah ngelantur lagi di Bib situ. channel. Antum di dalam salat itu kamu bilang Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti Muhammad wala wa ali baiti Muhammad. Udah. Ente ini udah ngelantur. Jawab dulu. Bukan ngelantur. Tar bawa ini kan bicara ahlul bait. Jawab dulu. Antum dalam salat itu salat ala Muhammad wa ahli baiti Muhammad wala ali baiti Muhammad. Ahli Aduh. baiti Muhammad sama ahlu Udah, baiti Muhammad udah. beda enggak? Cara antum ini campur gado-gado, campur sana campur Ini sini. bahasa Quran kok Bahasa campur. bagaimana? Berarti Saya Ar-Rasul nggak tanya, tahu bahasa. salat Ahlul bait itu. itu Ar-Rasul katakan keluarga khususnya. Mana kata itu? Mana? Ar-Rasul yang mengatakan Ahlul Bait itu langsung Itu riwayat kan? Bagaimana antum ini? Iya riwayat kan? Riwayat Syiah kan? Hai, riwayat Sunni banyak, apalagi? Oke, riwayat Sunni Syiah menyatakan Terus itu. antum mau banyak apa riwayat Arab gitu? Nah, Anda tanya kepada Al-Quran. Antum di dalam salat kacau itu. antum kalau berarti Gini, Al-Quran terus Antum, mau pakai bahasa umum. Bib, antum dalam salat itu jujur aja. Kamu salat Allahumma salli ala Muhammad Enggak, wa udah. ahli Ente baiti. artikan Al-Quran semua dengan bahasa umum. Karena ini kacau. Sementara Ditanya ada nggak riwayat dijawab. yang begitu jelas. Antum salat Tapi kepada ketika- Rasul itu wa ahli baiti atau wa ahli baiti? Jawab Tapi jujur. ketika bicara ahlul dzikir untuk kepada orang Yahudi, antum pakai riwayat-riwayat Tabari, riwayat-riwayat orang-orang Islam semua. Loh, itu bukan riwayat. Gini. Antum bersalat ala Muhammad wa ali Muhammad wala ahli baiti Muhammad. Enggak, udah. Ante nih. Enggak jujur dia. Udah, Enggak mau bukan, dia. ente enggak jujur. Nggak mau jujur dia. Antum katakan umum. Jujur bagaimana aja antum ceritanya? pakai salat ala Muhammad wa ahli baiti wala ahli baiti. Ya, dijawab. Apa sih susahnya menjawab? Tidak apa-apalah diskusi. Coba. Enggak, di sini udah kentara bahwa Nggak mau ketika bicara ayat tathir, antum Ini katakan saya yang jawab saja. itu. Ini- Nah, Anda mau tanya. Bang Edi aja yang jawab. Maksud antum. Gelap Bang Channel. Tahu ini nggak tahu kenapa ini HP-nya. Menurut antum itu ayat tathir, ayat umum itu umum bagaimana? Antum juga termasuk begitu, Ahlul Bait. Kok emang anak tinggal sama Nabi? Oh, jadi seluruh orang Mekah itu Ahlul Bait. Emang orang Makkah tinggal sama Nabi di satu rumah? Ini gimana ini orang? Lah ini kan umum, bisa merujuk kepada siapa aja. Itu bait tinggal, tempat tinggal. Jadi siapa di situ tinggal sama Nabi termasuk ahlu baitun Nabi. Kalau nggak tinggal nggak. Enggak lah. Nggak masuk ahlul bait loh. Ya jangan punya pengertian seperti itu, Majid. Ya itu ahlul bait. Istri-istri Nabi kok tinggal satu rumah sama Nabi dan istri-istri Nabi kok. Udah. Makanya di sini otoritas Tuhan nggak ada sama Majid. Dia kembali ke bahasa Arab semua. Tidak ada istilah di dalam. Nah, sekarang saya Al-Quran. tanya, kenapa kita salatnya pakai ahlu baiti bukan ahlul baiti? Kalau sama artinya, kenapa nggak boleh beka ahlul baiti? Coba bilang di dalam salat kamu diganti Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti. Jangan bilang ahlu. Nah itu kalau kalian Ahlul Bait membantah itu Quran Ahlul Bait tidak pakai. ada yang dikatakan orang khusus. Itu Ahlul Bait. Di dalam Quran itu wa ali Ibrahim wala ahli baiti Ibrahim. Dengar lu, di Al-Quran itu Ahlul Bait itu merujuk kepada peristiwa khusus dan orang khusus. Yang di situ yang dibahas istri-istri Nabi kok. Aduh. Atau begini saja, sekarang Kan. ditanya, apakah ketika sholawatnya tidak Kacau. Ibrahimiyah, kemudian apakah Nanti ini banyak ayat Al-Quran yang satu ayat itu berhubungan, tapi dia konteksnya sudah berbeda. Banyak bisa kita tunjukin. Antum mau paksa itu bahwa itu berhubungan satu ayat, pengertiannya sama. Mendam suaranya. Tidak kedengaran. Halo. kalau sholawatnya selain Ibrahimiyah, apakah membatalkan sholat? Itu saja pertanyaannya.
Batal kalau kalian disunnahkan. Loh, nggak ada yang bilang batal masjid sunnah. Jangan naco. Rukun salat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad itu rukun. Lah rukun, apakah sholawat Ibrahimiyah itu rukun? Ana nanya salat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bukan Ibrahimiyah. Kalau sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun, tapi Iya, kalau saya nanya, boleh nggak saya ganti ahlul baiti, bukan ahlul baiti? Kembali kepada ahlat zikr ya. Ahlat zikr itu orang bodoh pun kalau ente nggak tahu apa-apa suruh tanya ya sebenarnya kepada kalau ahlat. menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad Wa ali Muhammad nggak boleh. Host kembali kepada ya, ahlu zikr. Host sholawat kembali. selain Host. artinya sholawat kepada ahlu. Oke, Itu kan hukumnya sudah. aja Bang Edi. Host kembali Fokus, kepada ahlu fokus. zikr. Kembali ke Om Samudra silakan Ini ambil kita alih kembali. moderator Om. Kembali ahli zikir, kembali ahli zikir. Tadi Majid membangun logika kalau ahlu zikr itu umum. Misalnya dikatakan ahli Madinah umum ya, dia kembali dengan logikanya dia ya. Anak Lu coba bikin Al-Quran yang memakai istilah itu ahlul qaryati. ya tar dulu dong, satu dulu, anak lagi bicara. Ya Allah, kanker juga nih. Kanker mulut. Oke, jadi begini. Kalau Belum saya kelar udah disambut. Oke. Kalau Kayak petasan banting tuh nggak, petasan banting. udah. Kita kasih kesempatan yang lain. Objektif, bagaimana Anda mengomentari narasi mereka berdua ini? Objektif, monitor. Ketiduran dia. Bang MM, monitor. Enggak, dari tadi Bang Edi mau ngomong ya. Jadi aku kasih kesempatan ke Bang Edi dulu lah, nggak apa-apa. Tapi saya mau Tidak fokus boleh, di tidak boleh. Al-Zikri ya. Harus ikuti moderator. Kalau tidak, saya tidak kasih kesempatan. Saya harus disiplin. Udah balik ke ahli. Tadi kan awalnya kan yang dimaksud ahli zikri itu apa artinya? Awalnya kan seperti itu. Lalu ditanya menurut Al-Quran apa? Lalu Majid menyampaikan ayat ini, gitu loh. Pokok persoalan awalnya kan di situ. Ya. Nah, kalau menurut ayat ini, menurut saya ya, yang dimaksud ahli zikri di sini memang orang-orang Yahudi. Tapi secara etimologis, arti ahli zikri itu kan orang yang berpengetahuan. Nah, memang pada ayat ini, ya benar yang berpengetahuan pada ayat ini ya orang-orang Yahudi. Pada Nasoro kalau nggak salah ya. Saya nggak hafal ayatnya itu pada ayat ini, tetapi secara etimologis ya makna ahli zikri itu orang-orang yang berpengetahuan, dan itu bisa siapa saja, apalagi dalam konteks sekarang bisa dimaknai secara umum. Tapi kalau dimaknai secara khusus dalam ayat ini ya memang orang-orang Yahudi, gitu loh. Karena ahli zikri itu predikat, bukan sosok. Ya. Nah, kalau dia predikat, maka dia bisa nempel ke siapapun asal memiliki syarat-syarat, yaitu apa? Berpengetahuan. Gitu kalau menurut aku. Oke, Bang MM, kita diskusi. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Berarti kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan ayat selanjutnya dong. Ayat selanjutnya dong. Ada nabi sebelumnya kan? Ayat Nah. sebelumnya. Oke, ayat sebelumnya. Ayat selanjutnya, sorry. Malah ayat selanjutnya mendukung narasi saya bil bayyinati waz zubur. Iya. Maka bertanyalah Ayat kepada keempat. enggak Ayat kalimat selanjutnya. 44. Enggak, Samudra jangan dipotong-potong. Baca ayatnya yang lengkap coba. Oke. Saya Kami baca. tidak mengutus. Yang lengkap. Mana tadi ini 43, aduh. An-Nahl, aduh hilang, tunggu dulu. An-Nahl 43, ini ada. Oke. Kami tidak mengutus sebelum engkau dalam kurun Nabi Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Begitu. Nah, ini kan ya, fas'alu ahlaz zikri. Ini kan yang menjadi titik fokusnya kan di sini. Fas'alu ala apa? Ya. Fas'alu ahlal zikri ini kan. Nah, fas'alu ala zikri di ayat ini
Yang dimaksudkan itu kan orang-orang yang berpengetahuan. Yang dalam konteks ayat ini memang orang-orang para orang-orang Yahudi yang masih berpengetahuan di konteks ayat ini yang dimaknai sama Habib channel Albar tadi sebagai makna khusus. Ya. Tapi secara etimologis al-zikri itu bermakna orang-orang yang berpengetahuan di konteks ayat ini. Jadi itu predikat, bisa melekat ke siapapun. Tapi kalau secara khusus, ya memang di ayat ini yang merujuk kepada orang-orang Yahudi. Tapi bukan berarti bahwa ahli zikri itu hanya khusus orang-orang Yahudi. Semua yang berpengetahuan ya bisa disebut sebagai ahli zikri itu. Kira-kira seperti itu. Berarti begini Bang, berarti melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Berarti ada dulu pengetahuan yang bersumber dari laki-laki yang diberi wahyu kepadanya sebelum Nabi Muhammad kan. Nah, Fokus orang yang zikri. mendengar ilmu dari situ, nah itulah yang ditanya. Iya. Yang Nah, berpengetahuan berarti kan. Nabi sebelum Nabi Muhammad Enggak ya, fokus siapa di ahli yang belajar zikrinya, di situ? ahli zikrinya. Fokus di makna ahli zikrinya coba. Ahli zikrinya itu, alal zikrinya itu. Fokusnya di situ harusnya. Karena kan tadi kita kan bahas soal makna ahli zikri. Iya. Kan soal ayat ini kan. Ini Bang Makanya Samudra kalau- jangan kalau- tiktokan Bang. sama MM dong, narasumber yang harus ditiktokin. Bang, kalau masuk, Bang, jangan masuk, Bang. dzikir, Jangan masuk, kita Bang. mau ambil makna dari mana? Al-Quran disebut ahlul dzikr. Maka Untuk ayat ini apakah merujuk untuk ayat kepada ini, apakah ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad apabila engkau tidak mengetahui? Itu mustahil. Kau mustahil. Karena Saya masuk. Rasul adalah ahlul dzikr. Pemegang ahlul dzikr itu ar-rasul. Astagfirullah. Bang Samudra izin masuk Bang. Karena ar-rasul adalah ad-dzikra itu sendiri. Sebentar Bang ya, saya kasih waktu. Oke, Jadi oke. mustahil kepada ar-rasul itu ayat. Oke, gantian. Kalau menurut Bang MM, ini maka bertanyalah, siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang dia maksud ini? Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan. yang dimaksud di ayat ini. Yo, siapa itu disuruh? Maka bertanyalah. Siapa yang dibilangin begitu, Bang? Waduh, itu harus cek ayat sebelum dan sesudahnya itu. Harus satu paket itu. Apa saya? belum ini. Yang jelas bukan Nabi Muhammad disuruh bertanya jangan kepada dipikirin. ahlul Dulu, Mustahil. itu kan menurut pendapat Bang Albar. Saya sudah paham pendapat Bang Albar. Oke, sekarang Bang Triple Iya, saya coba izin masuk ya. akan 3 menit. Oke. Selamat Ya. malam Bang Triple. Iya, selamat malam semuanya, Bang Kapten, Bang Wasi. Ya, begini Bang, saya izin masuk. Ini terkait dengan ayat tadi. Saya tadi udah melihat dari awal sih, Bang Majid menyampaikan kalau dari tafsir Tobari pun itu ahlu Taurah gitu kan, wal Injil kalau nggak salah tadi. Nah, saya sependapat dengan itu. Cuman begini, harus kita pikirkan itu tadi untuk Bang Majid ini, Bang. Apakah semua nabi dari bangsa Yahudi atau ini yang apa namanya yang 125 nabi kalau nggak salah ya. Itu kan banyak nabi-nabi yang lain yang bukan hanya Yahudi atau Nasrani. Makanya kalau dinyatakan langsung ahlu Taurah wal Injil, saya kurang sependapat gitu loh. Saya lebih sependapat ke Bang MM karena ahlu zikri di sini yang berpengetahuan itu. Karena konteksnya yang ditanyakan adalah nabi-nabi sebelum kamu, bukan yang lain, bukan apa namanya, bukan ibadah yang lain gitu loh, bukan apa ya. Kalau menanya ibadah mungkin ya ke ulama yang lain gitu ya, tetapi ini konteksnya kalau kamu nggak tahu ada orang yang saya wahyukan sebelumnya, rijal-rijal sebelumnya itu tanya ke ahlu zikr kan jelas itu, menanyakan ke orang yang berpengetahuan. Ya, Betul. bukan hanya Yahudi atau Nasrani. Kenapa demikian? Karena enggak semua 125 nabi itu apakah benar dari Yahudi dan Nasrani? Kan enggak. Mungkin ada di bangsa lain, bisa jadi dari Jawa ada, dari Makassar ada bisa jadi. Nah, berarti yang mengetahui orang Makassar yang jadi nabi hanya orang Makassar berarti. Nah, begitu. Jadi kalau dikontekskan dengan kekhususan ahlu Taurah itu hanya orang Yahudi dan Nasrani, saya kira nggak sepakat dimaknain dengan ahlu zikir tadi gitu. Betul. Jadi umum itu ya umum artinya bukan umum gimana ya? Ya tergantung nabinya dari mana.
Oh, nabinya dari Makassar ya, tanyain Bang Putra Sivana ini atau Bang Samudra yang dari Makassar. Oke, Itu oke. ahli zikir. Menurut Bang begitu. menurut Bang Tripel ini yang disuruh bertanya siapa? Iya, ya itu kan konteksnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang disuruh oleh Allah untuk menanyakan nabi-nabi sebelumnya ke ahlinya. Ya contohnya siapa? Contohnya si itu. Siapa tuh yang Oke, berarti Iya. Bang Tripel berbeda pendapat dong dengan Bang Chanel Albar. Ya, saya berbeda pendapat di situ ya. Saya lebih ke Bang MM itu. Atau Bang Justru Haji tadi. menguatkan juga Bang channel ini. Hah? Belum, tidak, Ya, berbeda, ya, gitu. berbeda. Kalau Bang Tripel ini maka bertanyalah yang disuruh itu Nabi Muhammad bertanya ke orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Kalau Bang Iya, ke situ. Chanel, ya siapa saja yang tidak mengerti. Begitu ya, Bang Chanel? Iya, benar. Karena Ya, kan jadi konteksnya kalau dengan ayat begini. sebelumnya. Jadi ayat ini lebih kepada Mendem, Bentar Bang channel, mendem suaranya. Oke, sudah belum? bagus lagi. Sudah belum? Ya. Bagus. Sudah. Good. Ya, Bang. Nah, kalau saya melihat begini, jadi ketika ayat ini fas'alu, maka ini peralihan ini ayat menurut saya begitu ya. Beralih kepada apa? Umum. Maka jika engkau tidak mengetahui sesuatu, tanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir ini juga umum, bukan cuma Taurat Injil, juga Al-Quran. Tidak bisa Anda batasi dengan hanya Taurat dan Injil atau yang lain. Al-Quran juga ahlu dzikir. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikr Al-Quran. Jadi Al-Quran itu paten adzikr. Nah, oke, berarti makanya di sini secara tidak umum. bisa dikatakan Nabi Muhammad. Artinya ini umum. Berarti Anda Apabila melihat kalian secara umum, Bang Chanel. ya, ayat ini begitu mengatakan fasalu ala dzikr bukan kepada Nabi Muhammad, kepada umum. Jika kalian yang awal berbicara dengan Nabi Muhammad memberi info bahwa sebelum kamu sudah saya jadikan orang-orang yang menerima wahyu. Tapi ketika Umum, tapi fasalu yang ini kepada umum. berpengetahuan. Tapi yang berpengetahuan. Nah, iya kepada umum bukan kepada Nabi Muhammad. Karena Jadi, Nabi Muhammad kalau- adalah penerima. Kenapa? Nabi Muhammad penerima dzikir. Nggak mungkin dia disuruh bertanya kepada ahlu dzikir. Ya, begini kan sejarahnya, tapi kalau Asbabun sejarah nuzul, Dan asbabun nuzulnya kan kemudian samudra. juga dikatakan jika kamu tidak mengetahui, kalaupun mau dipaksakan Nabi Muhammad, ini masih ada kalimat yang menjadi apa tanda tanya. Jika kamu tidak mengetahui, apakah Nabi Muhammad tidak mengetahui? Oke, ganti. Sekarang penjelasannya Al-Majid gimana? Al-Majid, kalau nggak di ini nanti akhirnya ngilang semua nanti. Mesti Wis turu. dilempar-lempar gitu loh. Wis Bang turu. Samudra, jangan. Bang Majid Ini. wis turu itu. Bang Majid, monitor Bang Majid. Oh, Mending Bang lagi Edi, ke toilet. mending Bang Edi. Bang Edi aja coba. Iya, Pendapatnya Bang Edi dari gimana? tadi. Enggak, kalau Bang tapi Edi, nggak kalau boleh Bang itu, Edi sama. harus kontra. Sama, kalau Bang Edi sama. Ini kan kita Nah, yang nih lagi. kontra itu Bang Tripel. Bang Tripel dulu. Loh, Iya, kalau oke. Bang Triple ini sama Bang Channel ini sama. Tidak boleh sama di sini, harus. Nanti dulu. Kalau Bang Channel ini tadi berbicara itu umum tapi sekaligus menghususkan siapa yang ahli ini. Gitu loh. Gini, Makanya gini, Bang gini. Channel menyampaikan Gini, itu Bang. adalah yang ahli, itu adalah ahli Dicek bel. aja. Cek aja asbabun nuzulnya jelas sama Bang kok. Tripel. Beliau sound system. Loh, memang sama. Cek asbabun dibilang. nuzulnya aja. Justru Itu asbabun ini yang nuzulnya kan berbeda jelas. yang berbeda ini adalah Majid mengatakan ahli zikir itu adalah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tunggu dulu. Itu. Yang beda di sini, kalau itu kepada siapa? Kalau Bang Tripel kan Adzikri Betul, ini ke Samudra. siapa? Betul, fokusnya ke situ, Ada. zikrnya. Fokusnya itu Iya, adalah adzikrinya. Iya, ada zikir. Iya, Gitu loh. bukan kepada siapanya. Jadi gini Iya. ya. Aku setuju sama Majid dalam konteks ayat ini. Ya, aku setuju sama Majid dalam konteks ini. Ini biar fokus ya, biar gak kemana-mana ini.
Aku setuju sama Majid dalam konteks ayat ini ya, bahwa yang dimaknai ahli zikri dalam ayat ini itu memang orang-orang Yahudi. Alasannya? Alasannya? Asbabun nuzulnya ya, Allah memerintahkan Nabi untuk menyuruh orang-orang musyrik itu bertanya kepada ahli zikri ini yang berpengetahuan tentang nabi-nabi sebelumnya yang juga manusia. Coba cek asbabun nuzul. Itu konteksnya ini Bang Samudra, konteksnya ke orang Quraisy itu. Konteksnya ke orang Quraisy. Iya, jadi Allah nyuruh Nabi untuk memerintahkan Nabi untuk menyuruh orang-orang musyrik itu. Kalau kamu nggak percaya, tanya kepada para ahli zikri. Siapa ahli Jadi, zikri di benar. ayat ini secara khusus? Ya memang ahli kitab, ahli kitab orang-orang Yahudi di ayat ini. Itu kalau secara khusus di ayat ini. Tapi Oke, kalau secara khusus, etimologis, Bang MM. secara Bang MM. etimologis yang dimaknai ahli zikri adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, gitu loh. Karena ahli zikri itu predikat. Tapi kalau oke. kadarnya hanya ke ayat Sekarang ini, ya gantian. memang orang Yahudi. Ya, Saya maksudnya yang nih dimaksud Bang Edi dengan kenapa adzikri mental-mental itu. terus ini Bang Edi nih? Nah, yang dimaksud dengan adzikri itu yang berpengetahuan di sini ini adalah orang-orang yang memahami keilmuan tentang mengenai apa namanya Nabi terdahulu. nabi-nabi terdahulu, kan Betul. begitu. Nah, jadi adzikri di sini bukan kemengarahnya adalah mengarah apa kemana tadi ke orang Yahudi dan Nasrani, kan Bang Majid seperti Bukan. itu. Enggak, Bukan, Bang Majid khusus. bicaranya seperti itu, gitu loh. Oh, Nah, itu kan Bang predikat Channel, ahli zikri itu. Bang Channel nggak seperti ini, gitu. Bang Channel sama empat triple ini sama pandangannya untuk mengenai adzikri, gitu loh. Bang M juga sama Bang Channel. Majid beda, makanya ini kita lagi mau coba Majid untuk menjelaskan begitu. Saya masuk sebentar Bang Kapten. Jadi fasalu itu kepada orang-orang justru orang-orang umum. Ar-Rasul disuruh bertanya kepada orang-orang umum. Gini, saya tambah dikit ya. Saya mungkin nggak sependapat Enggak dengan nyuruh Bang mereka Kapten. bertanya. Gini Bang, Pak MM, saya izin masuk Bang MM. Ya, silakan. Jadi gini, itu kan konteksnya Nabi Muhammad menyuruh membandingkan ke orang-orang Quraisy gitu loh, ngerti nggak? Ya. Jadi gini, begini Bang, maksudnya itu kan gini, itu yang perlu kita garis bawahi bahwa filul amr di sana itu untuk antum loh itu, bukan murni ke Nabi Muhammad saja satu orang, tapi fas'alu itu kan untuk antum, kata antum di sana. Jadi orang banyak kan yang disuruh itu. Betul. Nah, artinya Nabi Muhammad sebenarnya ingin apa orang Quraisy itu bandingkan coba cerita saya dengan cerita orang-orang ahli zikir coba. Gitu loh maksudnya. Sahih. Jadi begitu. supaya apa? Supaya membandingkan benar nggak cerita saya itu. Nah, kalau kamu nggak ini ragu dengan cerita itu, coba bandingkan dengan yang lain, coba bandingkan dengan ahli zikir orang-orang sana gitu loh maksudnya. Iya itu kan bilang betul, kok nggak betul. sepakat sama saya itu gimana sih ceritanya, kamu Iya. paham nggak sih? Maaf. Iya begitu arahnya. Oh iya, sepakat Bang. Iya. Susah sih. Nah, Maaf, saya. yang justru yang nah silakan Bang Majid untuk menjelaskan ini. Ini Bang kan Majid blunder, Bang Majid blunder. Tidak, kan yang ditanya pada waktu itu adalah Nabi. Jadi kepada siapa ya? Tentu kepada orang Yahudi, karena yang belajar yang paling dekat pada waktu itu adalah orang Yahudi yang didatangi Nabi. Nah, inilah statementnya Bang Majid seperti ini nih Bang Samudra ini. Iya. Oh ya sudah, silakan Bang Majid, silakan tuh sudah dapat dukungnya Bang Majid tuh. Tumben Cocok ini Bang Majid Bang Ade nggak ini. cocok tuh. Mutar-mutar. Jadi Tuan muda berhasil, Tuan muda. Ya, Bang Majid, ayo Bang Majid. Mereka memang mutar-mutar. mutar-mutar ini yang tadi bilang ini ayatnya bukan Nabi Muhammad, sekarang rubah jadi Nabi Muhammad. Bang Majid, saya Nggak konsisten ini. Bang Majid, fasalu itu bentuk tunggal atau bentuk jamak? Jamak, tapi ya mukhatabnya termasuk Ya di situ. sudah, Itu. sudah. Kalau jamak sudah Nah, selesai. saya jelasin. Saya Sudah jelasin. jamak itu untuk orang-orang. Saya jelasin. Nah, untuk orang-orang Saya kasih waktu Bang Majid jelaskan. Saya kasih waktu 3 menit, silakan. Kenapa tidak teratur ini komal ini? Kenapa begini? Teratur.
teratur tadi itu sebelum Bang Majid tampil itu kan terat. Nah, setelah Bang Majid tampil akan diatur lagi waktunya. Silakan Bang Majid.